Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rahmati Hasbi. Di sini akan menjelaskan perbedaan gambar kerja, gambar as-built drawing, gambar perencana, dan gambar basic. Sama di sini saya akan menjelaskan eh, apa itu gambar perencana atau gambar basic. Yang pertama, gambar perencanaan adalah gambar awal proyek hanya mengutamakan bentuk visual bangunan seperti site plan, situasi, denah, tampak, potongan, dan perspektif. Dapat berupa sketsa dan biasanya dilengkapi dengan perkiraan kasar biaya bangunan. Gambar ini digunakan untuk pembahasan dengan pemilik proyek dan dapat berubah sesuai dengan hasil pembahasan atau keinginan owner. Jadi bisa disesuaikan lagi setelah gambar perencanaan nih, kita buat gambar perencanaan, lalu kita kasih ke owner, dan owner bakalan menilai gambar perencanaan kita dan bisa berubah sewaktu-waktu sesuai keinginan owner. Lalu selanjutnya ada gambar basic. Gambar basic ini gambar penjelasan lengkap dari proyek yang akan didirikan, memperlihatkan lingkup dan bentuk pekerjaan yang harus dibuat, serta detail-detail bangunan, memberikan informasi detail tentang proyek sehingga calon kontraktor atau peserta lelang dapat menghitung dan mengajukan penawaran rencana anggaran biaya atau RAB. Lalu selanjutnya ada gambar kerja atau soft drawing. Gambar kerja juga bisa disebut sebagai DED atau Design Engineering Detail, merupakan gambar yang memberikan penjelasan visual untuk setiap bagian konstruksi yang akan dilaksanakan dengan skala yang tepat. Gambar ini dibuat oleh kontraktor atau subkontraktor, bisa juga berupa gambar untuk menjelaskan material suatu produk, sistem, atau porsi pekerjaan yang disiapkan oleh distributor atau penyedia barang. Lalu ada gambar jadi yang terakhir itu yang biasanya dibuat oleh perencana atau as-built drawing. Gambar ini biasanya dibuat setelah bangunan jadi, atau gambar yang benar-benar cocok dengan keadaan yang sebenarnya yang telah dibangun di lapangan, karena dalam proyek ada kemungkinan perubahan bentuk atau bagian bangunan. Menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada gambar basic selama proses konstruksi. Jadi gambar as-built drawing itu gambar yang kita buat setelah bangunan jadi, yang digambar misalnya ada perubahan apa nih setelah bangunannya jadi. Jadi seperti itu ya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar kerja atau soft drawing atau DED. Apa sih yang ada di DED itu? Yang pertama itu biasanya menampilkan keterangan mengenai PT, mengenai nama-nama ini ya, tahun. Dan yang kedua biasanya ada gambar 3D-nya atau biasa disebut cover yang memperlihatkan 3D bangunan tersebut. Biasanya di DED itu yang pertama ada keterangan not. Ini tuh biasanya buat catatan kalau ada yang dirubah atau bagaimana. Lalu ada revisi, ada nomor, ada tanggal, ada notification, ada persetujuan, ada pemberitahuan, ada persetujuan. Lalu ada nama owner dari si pemilih DED tersebut yang meminta desainnya. Lalu ada nama projectnya. Lalu ada financing assistant, ada asistennya. Lalu ada nama project manajernya. Lalu ada technical assistant, ada project management dan surveyor konsultannya, ada keterangannya, ada persetujuannya, ada detail engineering design konsultannya. Ini yang namanya ya, ada director, team leader, arsitek, struktur, MEP, ada nama-nama yang mengerjakannya, ada kolom tanda tangan, ada judulnya, ada
ada judul bangunannya, ada judul gambar yang ditunjukkan di sini. Lalu ada skala, ini sheet nomor keberapa, ini kode kalau keterangan ini maksudnya adalah arsitektur 01 BCT itu Business Center Arsitektur 01. Jadi ini tuh gambar arsitekturnya yang ada di EDED. Jadi di EDED itu ada gambar arsitektur, struktur, dan MEP biasanya kalau lokal. Nah, setelah ada cover yang menampilkan gambar 3D, selanjutnya ada drawing list. Kalau untuk etiketnya, etiket tuh kayak, nah ini etiket, ini termasuk etiket semuanya. Etiket itu keterangan gambarnya, pengetahuan atau info-info tentang gambar tersebut. Itu udah ada peraturannya teman-teman. Nah, drawing list yang harus ada drawing list. Ini kayak kalau di makalah atau paper itu namanya daftar isian teman. Lalu ada sheet title, di setiap drawing list ada general information legend, ada list of interior and exterior material finish 1, ini interior ya, interior dan exterior material, ada block plan, ada side plan, ada denah lantai 1, denah lantai 2, ada denah atap, ada tampak depan, tampak belakang, tampak kanan kiri, ada potongan 1-1, potongan 2-2, ada potongan 3-3. Lalu ini potongan itu ada memanjang dan melintang ya biasanya. Terus untuk kode ini apa sih? Ini tuh nama dari bangunannya. Ini ARS tuh arsitektur, dan ini 01 tuh arsitektur 1, 2, 3. Nah, karena ini sama ya, finish 1, finish 2, jadi ini juga masih 03. Nah, ini masih gambar arsitektur, jadi denah lantai 1, denah lantai 2, potongan, tampak, itu arsitektur, gambar-gambar arsitektur. Gambar arsitektur, detail pintu jendela itu masih gambar arsitektur, sampai detail lantai itu masih gambar arsitektur. Ada detail of plafon, ada detail toilet, ada detail tangga, detail atap, detail angkur, detail atap, lalu draw face, ada detail railing, ada enclosure detail, semuanya ini gambar arsitektur. Memang kebanyakan DED itu menampilkan gambar arsitektur. Gambar struktur itu biasanya, nah ini data legenda ini biasanya pengetahuan tentang yang ada di gambar itu simbol-simbol material, biar pekerja tuh paham mengenai gambar kita. Simbol-simbol bukan pintu, simbol-simbol nomor, ini perlu ya, biar nggak ada miskomunikasi antara gambar kita dan yang mengerjakan, antara konsultan dan perencana, antara konsultan dan kontraktor. Singkatan umum. Lalu ini interior, list interior dan interior finishing. Lalu ada masih list. Nah, ini yang dinamakan site plan. Nah, overlay building mapping. Ini mapsnya, ini menandakan utara. Ini grid, potongan grid. Nah, ini yang ada di. Nah, lanjut ya teman-teman.
ini yang ada di Google Maps. Ini block plan-nya, kayak site plan. Nah, ini existing site. Ini grid. Jalan-jalannya. Lalu ada site plan. Lalu ada, ini. Dan hal ini lantai 1, ada 2, ya ini untuk potongannya teman-teman. Ini denah lantai 2, ada denah atap. Ini tuh apa sih? Ini tuh grid. Jadi nanti di lapangan kita bakalan buat grid ini. As grid ini tuh pakai plank. Jadi biar di lapangan tuh nggak miring gitu loh. Jadi sesuai perencanaan. Ini gunanya grid digambar. Ini elevasi. Nah, ini namanya apa? Ini elevasi ketinggiannya dari tanah galian. Ini pasti gali kata minus 6. Ini titik 00-nya. Itu keterangannya sama ya. Paling bedanya pasti ada skala. Ini skala banding 1 banding 100. Terus ini ada sheet title-nya front elevation. Ini buat tampak belakang, tampak samping, kanan kiri. Ini potongan satu-satu. Ini potongan melintang ya teman. Potongan memanjang. Jadi potongan memanjang itu biasanya memanjang searah bangunan. Ini potongan melintang biasanya memotong tengah bangunan. Sebenarnya memotong tuh ada aturannya nggak sih? Kalau ada pertanyaan kayak gitu, saya jawab nggak ada. Tapi biasanya potongan dilakukan itu supaya detail-detail yang ingin kita sampaikan di gambar atau yang perlu kelihatan biasanya ada di sekitar tangga, pintu, atau kamar mandi. Nah, ini kan ada tangga. Kenapa harus memperlihatkan tangga? Supaya pekerja atau kontraktor tidak kebingungan dengan gambar yang telah disampaikan. Kalau kelihatan di denah aja kan bingung tampak sampingnya kayak gimana. Makanya biasanya potongan itu nggak sembarangan naro. Biasanya harus menampilkan bagian-bagian bangunan yang sekiranya perlu ada di potongan. Sebenarnya ada ketentuan nggak sih buat potongan tuh ada berapa? Nggak ada ya. Kalian mau bikin potongan 100, 20, atau 1000 juga boleh. Tapi kan efisiensinya biasanya 3 atau 4. Itu tuh untuk menampilkan bagian-bagian yang rumit di bangunan tersebut. Sebenarnya tergantung juga gimana desain kita. Kalau misalnya desainnya sangat rumit dan besar, itu bisa 10, 7. Tapi kalau misalnya yang sederhana itu paling ada 2 potongan doang melintang dan memanjang satu-satu. Untuk di sini ada 2 melintang ya. Karena bangunannya lumayan gede. Ini detail. Ini denah pintu dan jendela. Denah dan jendela lantai 2. Nah, ini detail pintu. Kenapa sih harus ada detail pintu ini? Pemeriksaan kontraktor membeli barang, desain pintu agar nggak ada kesalahan. Misal kita ngebuat bahan pintu sesuai di denah, tapi tidak ada detail pintunya, itu bisa jadi saat membeli pintu kesalahan dan nggak muat ya di lubang pintu. Tuh kenapa ada detail pintu. Ini adalah pintu kamar mandi. Biasanya custom sih kalau pintu kamar mandi biasanya udah default ya, belinya satu gitu, termasuk kusen-kusennya juga. Ini detail pintu jendela. Ini detail jendela. Nah,
ini denah lantai. Kenapa harus ada denah lantai? Biar ya sama alasannya, karena kontraktor bisa memperkirakan berapa banyak keramik yang harus dibeli. Ya, polanya tuh kayak gimana sih? Ukurannya tuh segimana sih? Biar kontraktor tidak kebingungan dengan gambar kita. Ini denah plafon, denah plafon lantai 2, ini detail plafon. Harus ada juga ya teman-teman untuk mengetahui rangkanya tuh pakai apa sih, karena ada yang kayu, ada yang tapi biasanya memang hollow sih, pakai besi hollow. Yang detail kamar mandi, kenapa detail kamar mandi itu misah? Karena biasanya keramik kamar mandi itu berbeda dengan keramik ruang-ruang yang lain, dan biasanya ada detail seperti kloset kayak gitu. Potongan kamar mandinya diperlukan karena untuk melihat tembok, karena tembok kamar mandi dan tembok yang itu beda. Tembok kamar mandi itu ada tembok trasramnya. Ini detail tangga, biar tangga kalian gak ada kesalahan, atau misalnya kurang 1 anak tangga atau kurang 2 anak tangga, itu kan biar menghindari kejadian-kejadian seperti itu. Detail-detailnya dan angkur plan, detail dari atap ya, fasad tuh apa sih bedanya dengan potongan? Satu biasanya memiliki keterangan seperti catnya, bahan-bahannya. Jadi ya fasad itu lebih ke arsitekturnya banget gitu loh buat finishing. Ini railing ya. Lalu ada drawing list struktur, yang tadi kan arsitektur, sekarang ada struktur. Di gambar struktur itu ada apa aja sih? Ada ini detailnya standar detail, ada fondasi, ada denah fondasi, potongan fondasi, tegel, sedangkan detail banyak lah ya, kayak balok, kolom, slope, ring bulk, itu semuanya struktur. Untuk kodenya cuma beda di strukturnya aja, kan tadi ARS atau arsitektur, sekarang diganti jadi struktur. Ininya masih sama nama bangun. Ini bisa diambil ya, ini kayak ini udah standar atau pengaturan dari pemerintah. Jadi kalian kalau butuh hal-hal kayak gitu nggak usah bikin lagi, tinggal ambil aja dari standar yang udah ada. Tapi kalian kalau mau buat standar sendiri boleh, tapi harus disetujui oleh dunia ya. Fondasi dan fondasi ya, bangun fondasi dan tulangannya ini serang semua ya. Biar kalau kontraktornya buat gambarnya dari gambar, karena konsultan itu memperhitungkan daya tarik, tekan, beban bangunan, jangan sampai menghindari hal itu kurang-kurang oleh kontraktor. Itu gunanya berencana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rahmati Hasbi. Di sini akan menjelaskan perbedaan gambar kerja, gambar as-built drawing, gambar perencana, dan gambar basic. Pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu gambar perencana atau gambar basic. Yang pertama, gambar perencanaan adalah gambar awal proyek hanya mengutamakan bentuk visual bangunan seperti site plan, situasi, denah, tampak, potongan, dan perspektif. Dapat berupa sketsa dan biasanya dilengkapi dengan perkiraan kasar biaya bangunan. Gambar ini digunakan untuk pembahasan dengan pemilik proyek dan dapat berubah sesuai dengan hasil pembahasan atau keinginan owner. Jadi bisa disesuaikan lagi setelah gambar perencanaan nih, kita buat gambar perencanaan, lalu kita kasih ke owner, dan owner bakalan menilai gambar perencanaan kita dan bisa berubah sewaktu-waktu sesuai keinginan owner. Lalu selanjutnya ada gambar basic. Gambar basic ini gambar penjelasan lengkap dari proyek yang akan didirikan, memperlihatkan lingkup dan bentuk pekerjaan yang harus dibuat, serta detail-detail bangunan, memberikan informasi detail tentang proyek sehingga calon kontraktor atau peserta lelang dapat menghitung dan mengajukan penawaran rencana anggaran biaya atau RAB. Lalu selanjutnya ada gambar kerja atau soft drawing. Gambar kerja juga bisa disebut sebagai DED atau Design Engineering Detail, merupakan gambar yang memberikan penjelasan visual untuk setiap bagian konstruksi yang akan dilaksanakan dengan skala yang tepat. Gambar ini dibuat oleh kontraktor atau subkontraktor, bisa juga berupa gambar untuk menjelaskan material suatu produk, sistem, atau porsi pekerjaan yang disiapkan oleh distributor atau penyedia barang. Lalu ada gambar jadi yang terakhir itu yang biasanya dibuat oleh perencana atau as-built drawing. Gambar ini biasanya dibuat setelah bangunan jadi, atau gambar yang benar-benar cocok dengan keadaan yang sebenarnya yang telah dibangun di lapangan, karena dalam proyek ada kemungkinan perubahan bentuk atau bagian bangunan. Menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada gambar basic selama proses konstruksi. Jadi gambar as-built drawing itu gambar yang kita buat setelah bangunan jadi, yang digambar misalnya ada perubahan apa nih setelah bangunannya jadi. Jadi seperti itu ya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar kerja atau soft drawing atau DED. Apa sih yang ada di DED itu? Yang pertama itu biasanya menampilkan keterangan mengenai PT, mengenai nama-nama ini ya, tahun. Dan yang kedua biasanya ada gambar 3D-nya atau biasa disebut cover yang memperlihatkan 3D bangunan tersebut. Biasanya di DED itu yang pertama ada keterangan not. Ini tuh biasanya buat catatan kalau ada yang dirubah atau bagaimana. Lalu ada revisi, ada nomor, ada tanggal, ada notification, ada persetujuan, ada pemberitahuan, ada persetujuan. Lalu ada nama owner dari si pemilih DED tersebut yang meminta desainnya. Lalu ada nama projectnya. Lalu ada financing assistant, ada asistennya. Lalu ada nama project manajernya. Lalu ada technical assistant, ada project management dan surveyor konsultannya, ada keterangannya, ada persetujuannya, ada detail engineering design konsultannya. Ini yang namanya ada director, team leader, arsitek, struktur, MEP, ada nama-nama yang mengerjakannya, ada kolom tanda tangan, ada judulnya, ada
ada judul bangunannya, ada judul gambar yang ditunjukkan di sini. Lalu ada skala, ini sheet nomor keberapa, ini kode kalau keterangan ini maksudnya adalah arsitektur 01 BCT itu Business Center Arsitektur 01. Jadi ini tuh gambar arsitekturnya yang ada di DED. Jadi DED itu ada gambar arsitektur, struktur, dan MEP biasanya kalau lokal. Nah, setelah ada cover yang menampilkan gambar 3D, selanjutnya ada drawing list. Kalau untuk etiketnya, etiket tuh kayak, nah ini etiket, ini termasuk etiket semuanya. Etiket itu keterangan gambarnya, pengetahuan atau info-info tentang gambar tersebut. Itu udah ada peraturannya teman-teman. Nah, drawing list yang harus ada drawing list. Ini kayak kalau di makalah atau paper itu namanya daftar isian teman. Lalu ada sheet title, di setiap drawing list ada general information legend, ada list of interior and exterior material finish 1, ini interior ya, interior dan exterior material, ada block plan, ada side plan, ada denah lantai 1, denah lantai 2, ada denah atap, ada tampak depan, tampak belakang, tampak kanan kiri, ada potongan 1-1, potongan 2-2, ada potongan 3-3. Lalu ini potongan itu ada memanjang dan melintang ya biasanya. Terus untuk kode ini apa sih? Ini tuh nama dari bangunannya. Ini ARS tuh arsitektur, dan ini 01 tuh arsitektur 1, 2, 3. Nah, karena ini sama ya, finish 1, finish 2, jadi ini juga masih 03. Nah, ini masih gambar arsitektur, jadi denah lantai 1, denah lantai 2, potongan, tampak, itu arsitektur, gambar-gambar arsitektur. Gambar arsitektur, detail pintu jendela itu masih gambar arsitektur, sampai detail lantai itu masih gambar arsitektur. Ada detail of plafon, ada detail toilet, ada detail tangga, detail atap, detail angkur, detail atap, lalu draw face, ada detail railing, ada enclosure detail, semuanya ini gambar arsitektur. Memang kebanyakan DED itu menampilkan gambar arsitektur. Gambar struktur itu biasanya, nah ini data legenda ini biasanya pengetahuan tentang yang ada di gambar itu simbol-simbol material, biar pekerja tuh paham mengenai gambar kita. Simbol-simbol bukan pintu, simbol-simbol nomor, ini perlu ya, biar nggak ada miskomunikasi antara gambar kita dan yang mengerjakan, antara konsultan dan perencana, antara konsultan dan kontraktor. Singkatan umum. Lalu ini list interior dan exterior finishing. Lalu ada masih list. Nah, ini yang dinamakan site plan. Nah, overlay building mapping. Ini mapsnya, ini menandakan utara. Ini grid, potongan grid. Nah, ini yang ada di